selamat pagi Happy Sword Family yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Renungannya saya beri judul Janganlah Padamkan Roh. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman itu berdiam dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 19, firman Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, janganlah padamkan roh. Roh menjadi padam ketika kita mengeraskan hati dan mengabaikan teguran-teguran yang Roh Kudus sampaikan pertama-tama melalui hati kita. Saya percaya Tuhan selalu berbicara pertama-tama lewat hati kita. Saya mau menceritakan pengalaman saya ketika Roh Kudus menegur saya lewat hati saya karena saya sudah berbohong. Begini ceritanya. Dikarenakan slip setoran BCA sekarang ini langka karena BCA mengajak para nasabahnya untuk menggunakan e-branch BCA. Lalu waktu teman saya minta slip setoran itu, saya bilang kepadanya, gak ada. Disitulah Roh Kudus menegur saya. Roh Kudus bilang seperti ini, seharusnya kamu tidak boleh ngomong seperti itu, seharusnya ngomong saja slip setorannya ada, tetapi kamu tidak bisa kasih karena slipnya sedang langka. Ketika Roh Kudus menegur saya seperti itu, lalu saya pun minta maaf sama teman saya. Lalu saya pun mendapat teguran kedua karena saya bohong lagi. Waktu itu saya sedang sibuk mempersiapkan cek dan slip-slip yang mau dibawa ke bank. Dan operator bilang ada telepon dari orang Bank Danamon. Lalu saya langsung bilang ke operator, bilang aja mailingnya lagi pergi ke bank gitu. Lalu Roh Kudus bilang lagi, kamu bohong lagi gitu. Terus aku bilang, aduh maaf. Aku bilang, aduh aku udah jadi contoh yang jelek gitu. Saya langsung ngomong lagi ke operator, bilang aja mailingnya lagi sibuk siapin cek dan slip-slip setoran yang mau dibawa ke bank gitu, mailingnya belum bisa terima telepon. Terus operator saya langsung bilang lagi, ini juga teleponnya udah putus bu gitu. Saya belajar untuk merespon ketika Roh Kudus berbicara. Jangan sampai saya mengeraskan hati dan mengabaikan perkataan Roh Kudus, sehingga kalau mailing abaikan terus lama-kelamaan, Roh Kudus itu mundur dari mailing dan roh menjadi padam. Saya juga mau mengingatkan kembali tentang Raja Saul ketika Roh Tuhan telah mundur darinya karena ketidaktaatan Saul pada perintah Tuhan, dan Raja Saul ditolak sebagai raja. Mari kita akan baca di dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. 1 Samuel 15 ayat 10-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku.
1 Samuel 16 ayat 14a. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Daud pun mengerti akan hal ini karena Daud menyaksikan sendiri kehidupan Saul sejak roh Tuhan mundur. Daudlah yang memainkan kecapi sehingga Saul menjadi nyaman, dan permainan kecapi Daud membuat roh jahat itu mundur daripada Saul. Dan ketika Nabi Nathan datang kepada Daud setelah Daud menghampiri Batseba di dalam pengakuan dosanya dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-13 berkata, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, janganlah kita padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Keep on fire. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Ampuni Meling ya Tuhan yang sudah tidak menjadi contoh yang benar. Tuhan, perbaiki Meling selalu Tuhan. Dan Meling mau berdoa buat setiap Happy Sword Family ya Tuhan, agar mereka rohnya bernyala-nyala dan melayani Engkau selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu menjadi teman baik di dalam hidup kami. Karena tanpamu kami tidak akan mampu. Denganmu kami mampu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Keep on fire. Terima kasih Happy Sword Family. Shalom.